Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Barang siapa yang ingkar atau menolak, memusuhi taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh yang demikian dia telah berpaling atau berpegang teguh pada tali Allah yang kuat. Suratul Baqarah ayat 256. Jemaah yang mulia, alhamdulillah bahwa pada kesempatan pagi ini saya ingin mengajak kita untuk mendiskusikan topik kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus terang bahwa merek ataupun brand ataupun misi atau statement misi kita yang paling urgen itu adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang sekaligus telah membawa kita masuk ke dalam ruangan utama Islam. Seorang bisa saja melakukan kesolehan sekuat apapun, tapi tanpa keislaman atau tanpa pengakuan atau tanpa penyerahan diri yang dia wujud nyatakan dalam bentuk meyakini kalimatut tauhid ini, maka tidak akan berarti kesolehan. Ini akidah sama kita dan tidak perlu, tidak usah dan jangan mau diganggu-ganggu orang lagi dalam urusan yang satu ini. Karena sering sekali nanti muncul orang-orang yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, dan tidak bisa kita mengklaim, memonopoli bahwa surga itu hanya haknya orang Islam, sementara orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha tidak mungkin dapat hak surga. Saya pikir jangan mau dengar ini. Kita tidak pernah mengklaim bahwa Islam atau surga merupakan hak kita, itu tidak ada klaim kita begitu. Yang ada Allah yang klaim itu, bukan kita. Ya, kita cuma ikut apa kata Allah. Nah, kemarin di pihak gereja Katolik bagaimana menempatkan seorang Bunda Maria sebagai santo, orang suci. Siapa Bunda Maria? Adalah orang yang menghabiskan waktunya, hidupnya bukan sekedar membantu orang susah, tapi memang hidup di tengah orang susah, membantunya, dan akhir hayatnya berada di sana. Tidak ada mata yang melihat keburukan dalam perilakunya, semuanya melihat dalam kebaikan. Lantas kemudian kalau ada orang bertanya kepada kita, apakah Bunda Maria masuk surga? Selama dia kafir, neraka sama dia. Wah, kok sadis sekali. Ini bukan persoalan sadis atau tidak, dia yang sadis. Kasarnya begitu. Kenapa dibilang dia yang sadis? Dalam tanda petik lah ya, supaya jangan terjadi persoalan. Ya kenapa dia tidak mau beriman kepada Allah? Kenapa dia tidak mau menyatakan Tuhannya Allah dan Muhammad Rasulullah? Itulah yang saya bilang tadi, gerbang masuk pertama. Begitu kita menyatakan syahadatain, maka begitulah kita masuk di ruang utama Islam ini. Jadi tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dikurangi. Sehingga sesoleh apapun seorang yang berada di luar Islam, maka dia kafir dan bagi dia neraka. Jadi untuk apa kesolehannya? Kenapa? Yaitu tadi bahasa saya mungkin terlalu sadis. Jawabannya sederhana saja. Bagaimana dikasih ijazah orang yang tidak pernah terdaftar sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi, walau setiap hari dia datang, setiap hari dia ikut pelajaran, setiap hari dia ikut ujian, tapi dia tidak terdaftar, gitu. Dia tidak ada di situ, namanya tidak pernah ada di situ. Terus begitu wisuda dia mau nuntut ikut di wisuda bersama. Nah ini logikanya sederhana saja itu. Ketika seorang menyadari bahwa dia penting dan menginginkan sebuah kesolehan, dalam arti kata dia menginginkan kesolehan yang memberi manfaat sama dia, maka dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran kita pada pagi ini adalah makna kalimatut tauhid itu menyatakan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Kalau diibadahi itu artinya kita memperbudak diri kepadanya. Kita menyatakan tidak ada kemerdekaan kita di hadapannya. Ya, bagaimana kita bisa merdeka? Nyawa kita dia yang genggam, jantung kita detakannya dia yang menentukan kapan itu berhenti.
Darah kita beredar itu dalam kuasanya. Kita kunyah apapun makanan, bagaimana makanan itu di dalam dicerna oleh apapun yang ada di dalam sana, itu juga dalam kuasanya. Terus kita mau bilang aku tidak mau, karena bagiku kemerdekaan adalah hak mutlak. Ya, di antara manusia kau merdeka, maka tidak boleh ada manusia memperbudak manusia. Itu prinsip dalam Islam. Tidak boleh ada orang yang merasa karena sebab dia punya kekuasaan, maka orang yang tak berkuasa itu adalah orang yang di bawahnya. Karena dia punya kekayaan, maka orang yang tidak punya kekayaan adalah orang yang lebih rendah kemuliaannya dari dia. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada manusia yang mengatakan aku nonsense, aku tidak perlu Tuhan dalam hidupku karena aku ingin merdeka menentukan apa mauku. Betapa lemahnya pernyataan itu. Sementara untuk menguasai dirinya dia tidak bisa, tapi dia ingin mengatakan dia tidak butuh Tuhan. Kita keluar dan kemudian kita melihat langit dan kita tanya pada ilmuwan, ternyata sekian banyak benda angkasa yang setiap saat akan selalu menerjang bumi ini. Dan apa yang membuat kita bisa tenang mengaji? Apa yang membuat kita tenang di rumah kita? Apa yang membuat kita tenang kita berjalan? Bahkan apa yang membuat orang bermaksiat itu tenang dalam kemaksiatannya? Jawaban sederhana. Allah membuat lapisan-lapisan di atas bumi ini yang membuat benda-benda itu tidak akan menghantam kita secara langsung. Tapi jangan lupa, ada satu ayat dalam Quran Allah mengatakan idzas samaa'un fatarat. Hati-hati. Ada saat di mana langit itu nanti pecah. Tidak ada lagi dinding pembatas yang membuat akhirnya benda angkasa tidak bisa menghantam bumi. Dan itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang bisa mengatakan dia merdeka? Dan dia mengatakan aku tidak perlu Tuhan dalam hidupku. Ya. Jadi tidak ada kalimat atau tidak ada yang dia layak mengibadahi atau menyerahkan diri atau memasrahkan diri atau menghilangkan kemerdekaan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara makhluk tidak boleh. Itulah salah satu dakwah yang kita sampaikan kepada orang banyak. Kalaupun kita keluar dari rumah kita dan kita memerangi mereka, kita tidak memerangi mereka karena sebab kekayaan mereka yang ingin kita rebut. Kita tidak memerangi mereka karena minyak, karena dolar, karena kekuasaan. Tapi kita memerangi mereka, yang kita perangi itu adalah satu sikap batin yang tertanam dalam diri mereka bahwa ada Tuhan selain Allah dalam hidup mereka. Nah, ini yang menarik ini. Lantas ketika dia sudah mengatakan bahwa Tuhan itu hanya Allah, maka uniknya pertempuran Islam itu akan berakhir dengan yang kalah menjadi saudara bagi yang menang. Coba carikan sama saya pertempuran yang berakhir seperti itu. Ini sekarang kita musuh-musuhan ini, hajar-hajaran, habis-habisan. Tapi begitu yang kalah itu terjatuh dan dia menyatakan baik aku menyerah kalah dan aku ikut kau, apa yang terjadi? Dia jadi saudara bagi yang menang. Dia akan dibela oleh yang menang, dia akan dilindungi oleh yang menang. Bahkan mereka akan saling melindungi satu sama lain. Dan mereka punya derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penguasaan yang seperti ini indahnya. Ya. Tidak ada kekalahan yang demikian mulianya. Kecuali ketika seorang kalah dan dia takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dan tidak kita menganggap bahwa si A yang memiliki kekayaan, si B yang memiliki kekuasaan dia lebih tinggi dariku, tidak. Karena kita meyakini bahwa ketinggian yang diberikan Allah kepada kita itu adalah takwa. Dan itu kerja, takwa itu bukan diam. Tapi takwa itu adalah kerja kita untuk mengoptimalkan peran keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa tidak ada kesenangan dan kelezatan yang sempurna bagi hati kecuali dalam mahabbatullah atau mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi mahabbatullah dan dekat. Wow. Seorang bisa saja menghabiskan malam tanpa tidur ketika dia dekat dengan kekasihnya. Tapi bagaimana seorang yang telah menjadikan Allah sebagai kekasihnya? Apakah ada tempat dan waktu di dunia ini yang dianggapnya tidak nikmat? Ketika di semua tempat dan waktu itu dia merasakan getaran cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Nabi tidak pernah melihat penderitaan, tekanan, permusuhan dari orang-orang kafir kepadanya sebagai sesuatu yang akan menghentikan dakwah. Kenapa? Karena jawabannya sederhana. Karena di semua waktu itu dia merasakan cinta Allah sama dia. Bahkan ketika dia diusir dari Taif. Bayangkan Bapak berdakwah di komplek kita ini, satu komplek ngejar Bapak, ngelempari batu dengan target Bapak mati.
Apa yang Bapak lakukan? Bapak berlari keluar dari komplek ini sekencang-kencangnya. Itu yang terjadi pada Nabi waktu itu. Badannya berdarah. Kalau takut, pastilah dia sangat ketakutan. Kalau sakit, pastilah dia sangat kesakitan. Dan bahkan memunculkan rasa simpati dari dua putra Quraisy kafir yang memiliki kebun anggur dan memerintah kepada pelayan mereka yang bernama Addas untuk antarkan anggur ini kepada orang laki-laki yang duduk di bawah pohon itu. Maka begitu diantar, di situ Nabi berdoa dengan doa yang luar biasa itu. Karena jangan lupa ada Akhsyabain, dua gunung yang paling tinggi di dekat Makkah. Itu penjaga gunungnya sudah bincang sama Jibril. Jibril sudah bilang sama Nabi, ya Muhammad, Allah sudah izin, tinggal kau saja. Kalau kau minta sama Allah, mereka dua ini akan siap membalikkan dua gunung ini kepada penduduk Taif itu. Jadi artinya sudah ready, keputusan di tanganmu. Kenapa? Malaikat saja mendidih kalau bahasa kita, darahnya melihat utusan Allah itu disakiti. Tapi Nabi tidak. Dia ucapkan satu kalimat, Allahumma hdi qaum fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhan, tunjuki sajalah kaumku ini. Bagaimanalah mereka bisa aku marah sama mereka? Ini karena mereka tidak tahu. Di hadis lain diceritakan bahwa Nabi berdoa, yang prinsip doanya atau intinya adalah, terserahmu lah ya Allah, mau kau campakkan aku kemana terserah, mau kau kirim aku ke orang yang akan menyakitiku lebih pedih dari yang aku rasakan sekarang, tidak masalah, asal kau tetap ridho sama aku. Ini bahasa cinta ini. Ini nggak akan ketemu kecuali orang yang dia sudah, kalau bahasa orang yang ngaji ma'rifat istilahnya, dia sudah ma'rifat, dia sudah terbuka kasyafnya, dia sudah bisa melihat, dia merasakan tawajuhnya Allah sama dia. Begitu. Orang yang seperti ini tidak melihat kelezatan dalam hidup kecuali dekatnya dia sama Allah. Itulah kelezatan. Orang yang seperti ini tetap resah walaupun diberikan kekayaan, tetap tidak merasa tenang walaupun diberikan kekuasaan. Dia baru merasakan kenikmatan ketika diberikan Allah kemudahan terus demi kemudahan untuk dekat kepada Allah. Bapak boleh periksa, ibu boleh periksa, apa tanda Allah sedang sayang sama ibu sama bapak? Di antaranya Allah tidak kasih bapak ibu jauh-jauh dari taat sama dia. Masya Allah. Kalau bapak sudah merasakan kehadiran ke masjid, bagus, rutin, ibadah tidak putus, saum-saum sunat oke, kita juga tidak merasa dan tidak mau punya masalah dengan orang banyak, kita lebih mengedepankan akhlakul karimah, nah itu tanda Allah sedang sayang itu. Tapi di antara tanda Allah sedang tidak sayang sama kita, terus menerus kita menjauh dari Allah, ibadah melemah sampai pada tingkat tidak melaksanakan sholat, sampai pada tingkat kemudian menginjak-injak sunnah dan merasa besar dengan kemudian penghinaan yang dilakukannya kepada agama Allah, bahkan sampai pada tingkat dia bisa menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati dengan manusia seperti ini. Ya. Bahkan kalau kita memahami nas, nanti kita ketemu kalau ada orang yang duduk bersamamu dan dia punya karakter seperti itu dan kau tidak bisa buat apa-apa kepadanya, cepat tinggalkan dia. Kenapa? Cepat atau lambat azab Allah akan datang kepadanya. Sama dengan memilih kampung juga. Jangan pergi ke kampung yang, kalau kecuali silakan mau berdakwah silakan. Tapi kalau mukim, sini pemabuk, sini penjudi, sana, pokoknya ini kampung orang-orang yang masjid lebih sering tutup ketimbang terbuka. Kalau ada masjid cuma jadi prasasti saja, jangan tinggal di situ. Karena setidaknya yang kita tidak tahu, setiap hari ada laknat malaikat di situ. Ya. Yang artinya kita akan terbiasa mendengar itu dan kita pun bisa menjadi kering. Makanya bersyukurlah ketika Allah memilihkan teman yang baik untuk kita. Bersyukurlah ketika Allah memilihkan tetangga yang baik untuk kita. Bersyukurlah ketika Allah memilihkan kampung atau tempat tinggal yang baik untuk kita. Ya. Yang pertama tadi mahabbatullah. Yang kedua apa? Yang bisa membuat kita merasa lezat kepada Allah itu adalah taqarrub ilallah. Taqarrub ini artinya pokoknya Allah join sama kita lah. Kita akrab sama dia. Dan kalau sudah akrab namanya, kemanapun ke muka bumi ini nggak ada takutnya lagi kita. Kenapa? Kalau saya akrab sama presiden, saya pikir dimanapun, ngadapin pejabat yang manapun, bahkan menteri sekalipun saya tidak takut. Kenapa? Saya karibnya presiden.
Dan pasti mereka akan kenal saya. Kalau namanya karib itu kan join kental ya sudah. Ring satu. Orang pakai birokrasi untuk masuk ke dalam, saya tidak. Saya bisa langsung masuk kapan saya mau, kecuali dia tidur. Tapi coba bayangkan kalau kedekatan itu bukan kepada presiden tapi kepada Allah. Saya joinnya Allah, saya karibnya Allah, saya dekat sama Allah. Ustaz jangan takut, saya akan bilang sama Allah. Apa masalah? Udah tenanglah, saya akan sampaikan itu sama Allah. Kenapa? Saya dekat, dia dengerin saya kok. Coba bayangkan kalau kita sampai pada tingkat kedekatan seperti itu, apapun yang terjadi di sini, nggak ada masalah sama kita. Tapi Pak Ustadz, kenapa orang-orang mukmin mengalami penyiksaan misalnya, kayak Syria, kayak Palestina, dan beberapa daerah yang lain seperti Myanmar? Kenapa mereka dihinakan? Kalau memang mereka dekat. Nah, persoalannya, kita sampai pada derajat menjadi waliullah atau tidak? Saya tidak mengatakan waliullah itu adalah orang yang kemudian menyepi di satu tempat dan kemudian punya sifat aneh-aneh atau punya kelebihan-kelebihan tertentu. Bukan itu. Yang saya maksud waliullah adalah mereka-mereka yang kemudian menolong, menghidupkan secara tulus agama Allah di semua keadaan diri mereka. Kita sudah sampai pada orang yang akrab dengan Allah atau tidak? Kalau kita sudah sampai pada tingkat orang yang akrab dengan Allah, maka Allah akan memberikan bisyarah. Bisyarah itu artinya berita-berita gembira kepada kita walaupun kita sedang disakiti. Karena kita pertama membangun akidah kita itu sederhana. Fisik ini adalah tempat stay kita selama di dunia. Karena ketika kematian datang kita pindah. Matikah kita? Jadi secara prinsip kita tidak mati, kita pindah. Pindah kemana? Ke alam barzah. Dari alam barzah kita pindah nanti ke alam akhirat. Dari alam akhirat kita pergi. Semoga Allah menjadikan kita semua pada tempat yang terbaik itu, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perjalanannya. Bahkan fisik ini kalau kita mau jujur, seringlah berkaca di cermin dan lihatlah semakin terjadi penuaan terus menerus. Kita masih ingat sekian tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu. Tapi sekarang apa yang terjadi? Fisik ini terus mengalami perubahan. Makanya ketika ada penyiksaan fisik sekalipun, Nabi tenang. Kenapa? Selama itu tidak merusak ruhku. Itu yang membuat akhirnya Bilal bin Rabah juga tenang ketika ada orang mencoba merepresi dia atau menekan dia sampai pada tingkat menginginkan dia keluar dari Islam. Jawabannya dia tetap tidak. Dia cuma bilang ahad. Kenapa? Tidak ada yang rusak pada apa istilahnya itu keyakinan dia. Karena orang bisa saja menyakiti fisik kita, tapi orang tidak boleh menyakiti atau kemudian merusak ruh kita, keimanan kita kepada Allah. Baik, dengan apa kemudian mahabbatullah tidak mungkin wujud kecuali dengan berpaling dari segala sesuatu selain yang dicintai Allah. Jadi kita harus bisa memompakan bahwa tidak ada ruang kita sisakan untuk selain Allah kecuali mencintai Dia. Sehingga kalaupun kita mencintai istri, suami, anak, itu karena Allah, bukan yang lain. Kalau sudah karena Allah, maka caranya akan kita lakukan seperti yang Allah suruh. Kalau kita mencintai tetangga atau siapapun, maka kita akan mencintainya semua karena Allah, bukan karena yang lain. Dan kalau sudah karena Allah, kita akan melakukan cara yang Allah suka, tidak yang lain. Nah, inilah hakikat la ilaha illallah yang merupakan millah Ibrahim dan seluruh nabi dan rasul. Jadi jangan takut. Nabi dari mulai Nuh. Kenapa saya bilang tidak Idris, tidak Adam? Karena dakwah ilallah, karena sebab terjadi penyimpangan besar-besaran dari tunduk kepada Allah, dan itulah awal di mana akhirnya ada manusia yang sudah menyembah selain Allah. Itu dimulai dari masa Nabi Nuh alaihissalam. Dan ini makanya Islam melarang sekali kita melakukan tradisi-tradisi khusus untuk orang-orang besar kita. Kenapa? Preventif. Nabi Nuh itu sebenarnya ada orang tokoh-tokoh mereka yang dulu bersama mereka di masa itu yang sering memberi nasihat kebaikan, tapi akhirnya tokoh-tokoh ini meninggal. Pada tingkat pertama, mereka sangat sedih dengan meninggalnya tokoh ini. Tapi kemudian setan masuk ke dalam diri mereka. Kemudian mengatakan, kenapa tidak kita peringati saja setiap tahun kematiannya?
Akhirnya mereka berkumpul setiap tahun kematiannya, saling bercerita tentang kelebihan ustadz mereka itu, tokoh mereka itu. Sampai pada tingkat tertentu ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita buatkan semacam, kalau bahasa kita sekarang apa itu, monumen. Yang di depan monumen itu kita bisa lebih mendekatkan diri kepadanya. Tidak menghilangkan ingatan kita darinya. Karena sebab kita bisa membayangkan, inilah dia, inilah rupa dia waktu hidup. Akhirnya kegiatan yang cuma setahun sekali itu dilakukan hampir setiap hari. Ketika ada yang sedang resah di luar sana, dia datang ke monumen itu dan dia bercerita di depan patung itu. Andai kau masih hidup, andai kau masih hidup, tentu kau akan memberi nasihat kepada kami. Awalnya sifatnya tidak penyembahan kepada monumen itu, tapi perlahan tapi pasti akhirnya mereka pun mulai meminta kepada patung itu. Itulah awal sejarah terjadi penyembahan terhadap batu. Dan itulah sebabnya Nabi Allah Nuh alaihissalam diutus Allah di tengah mereka, mengingatkan kepada mereka, itu patung, itu bukan manusia. Tokoh-tokoh kita itu sudah dipanggil Allah. Sebenarnya yang harus kalian minta, yang harus kalian sembah, yang harus tempat kalian mengadu itu cuma Allah. Tapi mereka tidak melakukannya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah kalau marah, dia tidak langsung bambum tangan dia kerja langsung. Kadang dipakainya makhluk yang paling lemah. Allah kirim air, Allah kirim angin, Allah kirim hujan, Allah kirim api, Allah kirim binatang-binatang kecil seperti kodok. Ingat kasus di masa Nabi Musa alaihissalam, Allah bisa kirim nyamuk. Kabarnya Namrus itu terbunuh karena sebab seekor nyamuk atau lalat masuk ke dalam hidungnya dan kemudian tetap dalam posisi hidup dan mengganggu sekali sampai dia menupuk-nupuk wajahnya sendiri. Masya Allah. Kenapa? Allah paling benci lihat orang yang kemudian dia mencoba mengatakan ada Tuhan kecuali Allah. Allah marah sekali sama orang begitu. Makanya dalam Islam itu satu misqal, satu zarrah, misqala zarratin minal kibir. Kalau ada sombong, satu zarrah saja pun itu akan Allah masukkan dalam neraka dan dia tidak bisa keluar dari neraka. Allah benci sekali lihat orang yang begitu. Apa yang bisa kita sombongkan? Berdiri seperberapa masjid ini lebar kita. Masjid yang besar ini seperberapa kota Medan ini. Medan ini seperberapa Indonesia. Indonesia seperberapa bumi. Bumi dibanding semesta berapa luasnya? Maka kalau pakai bahasa Medannya atau bahasa kasarnya, jijik kali Allah nengok orang yang begitu itu. Ya. Dia pikir cuma dengan kekayaan yang secuil yang enggak ada artinya. Bahkan dalam hadis, jangankan harta dia, dunia ini di mata Allah itu kayak sebelah, bukan dua-dua, sebelah sayap nyamuk. Dia yang secuil dari belahan itu kemudian berani bilang aku tidak butuh Tuhan, maka Allah marah sekali lihat orang begitu. Ini yang harus kita khawatiri kalau ini ada dalam diri kita. Sementara kalimat tauhid yang kedua atau syahadatain yang kedua, ini maknanya Muhammadur Rasulullah. Ini nanti kalau nanti tak cukup saya mohon doa bapak-bapak, ibu-ibu. Insyaallah hari ini saya akan tapping ya. Kalau bahasanya recording acara SCTV materi ini nanti saya akan menceritakan ini dengan satu tambahan penjelasan muwassafat al-islamiyah, karakteristik Islam. Sehingga bagaimana kita bisa melihat dan kita bisa stay, banggalah gitu. Sebagai mukmin kita bukan enggak butuh yang lain. Kita hanya butuh apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala itu terwujud untuk kita. Sehingga ini akan membuat kita bisa lebih baik, bukan malah lebih buruk. Sebenarnya wajar kalau kemudian tidak ada, bahkan Nabi pernah bilang, jika saja kalimat tauhid itu diletakkan di sebelah satu timbangan, dan semua kekayaan semesta, dunia dan isinya itu diletakkan di timbangan yang lain bagi seorang mukmin, maka kalimat tauhid itu lebih berat nilainya ketimbang sekedar punya harta dunia. Karena kalau sekedar punya harta dunia sama seperti teman-teman kita yang sudah mendahului kita, selesai. Apa yang capek dia cari sampai kemarin tak pulang, malam lembur apa semua tinggal. Bahkan sering saya bilang, kalaupun nanti pesankan sama istri dan anak, kalau aku mati, kuburkan aku di tengah rumah kita ini. Buatkan kuburanku persis di tengah ruangan tamu kita, supaya kalian tidak tiap hari tidak putus melihatku. Saya mau bilang,
Apakah sabar anak, istri atau suami akan melihat kita setiap hari? Saya khawatir tidak. Saya khawatir mereka akan terganggu dengan kubur kita. Saya khawatir mungkin satu hari kelak mereka bilang, kita pindahkan sajalah kubur ayah dari sini. Kenapa? Mengganggu sekali dia berada di posisi ini. Tidak pas ini tempatnya. Artinya, kalau kemudian kita hanya berharap cinta dari anak sekalipun, maka cinta itu sangat terbatas kecuali ketika mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Penutup pengajian kita, kalimat tauhid yang kedua adalah Muhammad Rasulullah. Ini maknanya memurnikan ketaatan kepada beliau dengan mengerjakan segala yang beliau perintahkan, beliau larang dan beliau batasi. Hari ini, zaman sekarang ini, banyak kita muslim tapi kemudian mulai tidak peduli apa yang menjadi catatan bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dan hidup. Hari ini tanpa sadar orang memainkan irama dan kemudian kita saling bertempur atau saling terjebak dalam adu domba orang banyak, sehingga kita menganggap bahwa misalnya dalam mazhab Syafi'i lebih utama dari Hanafi. Sudah mulai muncul lagi itu. Saya heran kenapa bisa muncul ini lagi. Mulai muncul Asy'ari lebih utama dari macam-macam yang lain. Sementara ada orang yang jelas-jelas kekufurannya, ada pula yang membela habis-habisan. Bahkan belanya pakai dalil. Bahkan kemudian menutup pintu-pintu masjid dari orang yang, kecuali jika Anda mau salat Anda boleh masuk. Selebihnya Anda tidak boleh masuk ke dalam masjid. Kenapa? Masjid ini ruang ibadah. Dia lupa ibadah itu apa. Kenapa itu semua terjadi? Jawabannya sederhana. Kita sudah tidak lagi ikut kaifiat. Kita tidak lagi ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa indahnya masjid kita. Kalau orang tanya sama saya mohon maaf, ini saya sendiri. Mungkin ada tadi yang salat di samping saya, dia lihat ketika imam doa kunut, saya mengangkat tangan saya. Tapi tanyalah sama saya, mana lebih utama atau apa kebiasaan saya kalau saya salat? Apakah saya kunut atau tidak? Jawabannya saya tidak kunut. Tapi kemudian ketika imam kunut, saya angkat tangan saya. Terus angkat tangan itu apa yang Ustaz bilang? Saya ikut aminkan. Kemudian ketika Allahumma hadina fiman hadait, saya baca firman Allahumma hadina fiman hadait. Kenapa? Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bilang bukan itu sunnah Nabi? Persoalannya sekarang ketika kita menempatkan sunnah itu dalam makna yang bagaimana? Ketika kita berada dalam kebersamaan, kita harus lebih mengedepankan kebersamaan yang tidak keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya maksud tadi. Bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan sama kayak berangkat haji saya sama teman saya berapa tahun yang lalu. Yang paling saya ingat itulah sama dia. Saya kemana-mana selalu sama dia. Satu hari dia bilang sama saya tidak setuju kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sama saya adalah batal wudu. Saya bilang, kau tidak bisa terapkan itu di Masjidil Haram. Apa dia bilang? Saya bisa Ustaz. Ya sudah, tidak masalah, saya bilang. Baru hanya berapa menit dia ngomong begitu. Saya ingat sekali itu kami sedang bincang di daerah Mas'a. Mas'a itu di Marwah. Dulu, waktu sekarang sudah tidak ada lagi itu. Dulu Marwah, keluar pintu Marwah, ke bawah sedikit ada tempat wudhu di situ. Dan itu tempat wudhu laki-laki. Allah saksinya, yang saya ingat, bagaimana setelah itu dia tersenyum dan mengatakan, sebentar Ustaz, saya baru kesenggol perempuan. Dia turun ambil wudhu. Saya tunggu di atas. Begitu naik, ini tempat wudhu laki-laki. Tidak bisa perempuan masuk di dalamnya. Belum selesai dia menapaki tangga naik ke atas, dia tersenyum balik. Entar Ustaz, kesenggol lagi nih barusan. Dia balik. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali dia naik dan mengatakan, sudahlah Ustaz, kalau begini ceritanya aku ikut apa yang Ustaz bilang. Apa yang saya bilang? Saya tidak menyuruh dia merubah keyakinannya. Saya menyuruh mengatakan, di sini kau sulit. Islam masih memberikan alternatif bahwa tidak membatalkan wudukmu. Ambil itu di sini. Nanti pulang ke rumah udah pakai lagi yang tadi. Coba bayangkan, karena prinsipnya Islam bicara kemudahan. Terus bagaimana dengan saya yang tidak yang enggak ada masalah? Yang sekarang jadi masalah, orang pakai peci putih marah sama orang pakai peci hitam. Kau enggak ikut sunnah kau, padahal pakai peci enggak pernah Nabi pakai. Tidak sunnah. Pakai peci. Kalau coba tanya, lobe-lobe bapak pakai ini apa lobe-lobe yang Nabi pakai dulu? Artinya ini sunnah. Baju kita ini sunnah.
Nah, maksud saya jangan dipanjangin itu. Saya cuma mau bilang bahwa kaifiat yang ditinggalkan Rasulullah itu sangat beragam, dan kita boleh memilih mana yang mudah untuk kita, tapi bukan memudah-mudahkan itu, ya, sehingga akhirnya dalam keragaman itu kita bisa merasakan kenikmatan berislam. Tapi jangan mengada-ngada. Nah, itu yang tak boleh. Apa yang mengada-ngada itu yang disebut dengan bid'ah. Yang kena semangat kali sholat subuh buat jadi 4, ya. Kemudian habis sholat subuh dia buat peraturan-peraturan baru di seputar agama yang tidak perlu. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang mulia, saya pikir ini catatan yang bisa kita diskusikan. Semoga Allah memberi kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.